Halo semua, kembali lagi dengan Vivi. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi untuk hari ini. Blind, stress, good news, read, or jin. Oke. Oke. Ada seseorang yang tidak kamu kenal, atau bisa dibilang ada orang baru. Beberapa di sini akan kedatangan orang baru, ya. Seseorang yang belum pernah kamu kenal akan hadir untuk mendekati kamu. Entah kamu bisa kenalan lewat media sosial atau secara langsung. Seseorang ini datang menawarkan perasaan, karena ternyata sebelumnya diem-diem dia itu sudah sering mantau kamu, stalking kamu, kepoin kamu. Dia sudah memiliki ketertarikan yang lama kepada kamu, cuman dia belum benar-benar kenal kamu. Ya, apalagi kamu nggak pernah sekali kenal dia. Ya. Terus di sini mungkin beberapa dari kalian yang punya mata minus, silinder atau apa di sini ya, coba mulai untuk cek ke dokter ya. Mungkin kayak sering pusing gitu ya, sering pusing. Kenapa ya? Kalau minum obat, diperiksa darah semuanya oke, coba untuk periksakan mata ya. Mungkin ada beberapa yang mengalami sebuah gangguan mata di sini. Ya, udah mulai ganti kacamatanya. Oke. Terus di sini ada beberapa yang dalam kondisi keadaan stres. Untuk kalian yang mungkin saat ini sedang tidak ada komunikasi dengan seseorang, kamu ngerasa stres mikirin seseorang itu, kamu tahu kayak ada hubungan yang kurang baik, kamu tuh ingin dia berubah, kamu tuh ingin dia berjuang atau apa gitu ya, tapi dalam situasi tidak ada komunikasi, tidak dipungkiri kamu juga stres mikirin seseorang itu, mikirin kabarnya, mikirin apakah di sana dia fokus kamu atau enggak, mikirin kamu juga enggak, atau dia di sana itu kangen kamu atau enggak gitu. Lah, daripada kamu stres sendiri memikirkan seseorang yang tidak pasti, karena kamu pun gak ada kabar dengan dia, alangkah baiknya di sini, di saat-saat seperti ini, kamu fokus sama diri sendiri, biar gak stres sendiri, biar gak gelisah sendiri, kepikiran sesuatu yang gak pasti. Kamu loh susah-susah mikirin, kamu loh capek-capek mikirin seseorang, ya.
Belum tentu orang yang kamu pikirin saat ini tuh mikirin kamu juga. Kamu ngerasa enggak Kak, kayaknya koneksi aku tuh ngerasa koneksinya ini bener-bener kuat Kak, aku yakin deh di sini dia juga ngerasain yang sama. Itu kan perasaan kamu, feeling kamu. Oke, kemungkinan besar feeling kamu itu benar, tapi kalau kamu ternyata apa ya, kalau ternyata dia nggak benar-benar memikirkan kamu gimana? Kalau dia ternyata malah udah move on, udah mencoba untuk memulai lembaran baru gimana? Apa kamu nggak buang-buang waktu? Apa kamu nggak apa ya, kayak buang-buang energi gitu loh, stres mikirin sesuatu padahal seseorang yang kamu pikirin itu lagi nggak mikirin kamu. Kadang karena unek-unek itu membuat sebuah ego yang akhirnya menyatakan bahwa oh dia juga mikirin aku, padahal kadang itu hanya cuma karena kamu masih punya unek-unek, masih punya harapan, kamu beranggapan seperti itu. Padahal di sana ya, kalau kamu cari tahu dia udah chatting sama orang lain, udah membuka hati sama orang lain. Ya, iya memang ada beberapa yang memang bener-bener dia lagi mikirin. Tapi bayangkan kalau kamu ikut ke dalam sebagian besar yang ternyata orang yang kamu pikirin itu nggak mikirin kamu. Apa nggak rugi sendiri? Udah buang-buang energi sampai stres sendiri, sampai gelisah sendiri, sampai nggak fokus ke pekerjaan, nggak fokus ke kehidupan kamu. Udah stop. Kalau memang lagi nggak ada komunikasi dengan seseorang, kamu gunakan waktu kamu untuk fokus diri sendiri, untuk cintai diri sendiri, merawat diri lah, mewujudkan ide-ide baru, ya, melakukan sesuatu untuk pengembangan diri sendiri, ya kayak gitu. Akan ada sebuah kabar bagus, sesuatu yang sempat membuat kamu bimbang, sesuatu yang sempat membuat kamu nggak tenang. Di sini akan ada sebuah kejelasan dari sesuatu itu. Jadi ada pesan-pesan masuk yang membuat kamu happy di sini, yang akhirnya menjawab sebuah kegundahan kamu atau kegelisahan kamu. Ya. Ada seseorang yang sudah mengeluarkan banyak uang untuk sebuah hal-hal misteri, magic, atau sebuah ritual. Jadi ada seseorang yang udah bayar banyak ya, di sini si Pentacle, ada seseorang yang sudah bayar banyak untuk membuat sebuah ritual ke kamu. Ya, ritual magic, hal-hal misteri. Kita akan coba cari tahu sih. Apa sih sampai dia rela mengeluarkan banyak uang untuk melakukan ritual kepada kamu? Apa tujuan seseorang itu membuat magic? Oke, ada yang seseorang ini membuat magic karena merasa nggak terima sama kamu. Ini adalah seseorang yang berdebat, berkonflik, berseteru sama kamu. Ya, mungkin kalau ini kamu lagi berseteru, dia bisa lebih menang dari kamu sehingga dia membuat sebuah ritual magic kepada kamu. Atau ada orang yang sakit hati, pernah berantem sama kamu, pernah berkonflik sama kamu. Apalagi siapakah seseorang yang menggunakan magic dan apa tujuannya? Wow, energinya energi iblis ya, ada the devil di sini. Ada yang dalam keuangan. Jadi yang tadinya keuangan kamu itu lancar, banyak rezeki, jadi kayak ditunda gitu, ditahan. Jadi yang tadinya harusnya masuk ke kamu kayak ditahan biar nggak masuk ke kamu, biar kamu stres. Kalau kamu stres akhirnya sakit, kalau kamu sakit dia itu kayak lebih menang atau lebih unggul daripada kamu. Ada juga ini adalah seseorang yang berkonflik sama kamu, biar kamu kepikiran sama dia, biar kamu nggak tenang, biar kamu stres gitu ya. Seseorang ini ngirim seperti ini. Ya, aku rasa apapun tujuan seseorang yang mengirimkan sebuah ritual atau melakukan sebuah ritual, ya, di sini serahkan semua sama Tuhan. Kamu perbanyak-banyak untuk berdoa.
Ya, karena sampai segitunya orang ini, sejahat itu, menggunakan energinya the devil lagi, ya, membuat kamu nggak tenang. Ada yang kalau dalam hal pekerjaan itu membuat kamu stres, kepikiran, yang akhirnya yang dia mau itu kamu sakit, ya, sehingga kamu nggak fokus dalam pekerjaan kamu. Oke. Kontrol keinginan-keinginan kamu untuk mengeluarkan uang yang sekiranya tidak perlu, ya. Kontrol nafsu kamu untuk membeli ini itu yang sebenarnya kamu belum butuhkan. Karena di sini kayak kamu harus benar-benar menyeimbangkan keuangan kamu dengan baik. Pandai-pandai untuk menjaga keuangan, pandai-pandai untuk memanage keuangan. Ya, syukur-syukur kalau kamu punya uang lebih, ya kamu bergunakan untuk entah itu beli tanah, beli aset, ya. Atau beli sesuatu yang bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari, bikin sebuah usaha buat modal daripada mempergunakan keuangan kamu untuk membeli sesuatu-sesuatu yang sebenarnya kamu nggak butuh, ya. Energi hari ini. Lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas, lagi banyak aktivitas yang kamu lakukan, tapi jangan lupa juga untuk beristirahat. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, ya. Ada seseorang laki-laki yang belum kamu kenal akan segera datang kepada kamu. Dia lebih tua dari kamu. Dia adalah pengagum rahasia kamu dan dia akan bergerak ke kamu untuk menawarkan cinta kepada kamu. Ada yang keinginan anak, kalian harus sabar ya. Mungkin di sini sebentar lagi di beberapa bulan yang menginginkan untuk garis 2 diberikan anak. Di sini beberapa bulan ke depan, ya, entah 3 sampai 4 bulan ke depan, apa yang kamu inginkan semoga bisa terwujud. Coba untuk luangkan bersih-bersih rumah, ya, bersih-bersih rumah. Kalau bisa kamu pel dengan air garam, karena aku melihat beberapa kayak ada seseorang yang menyiram sesuatu ke dalam rumah kamu yang bisa menyebabkan adanya ketidakstabilan dalam keuangan kamu. Jadi ada orang yang gak suka, terus dia buat ritual-ritual sesuatu, terus dia melemparkan sesuatu ke rumah kamu tanpa kamu kesadari atau tanpa kamu ketahui. Lah kalau di dalam rumah coba kamu pel dengan air garam laut, ya, yang garam grosok gitu ya namanya. Itu kamu pel di dalam rumah. Lah di luar rumah kalau kamu punya halaman atau kamu punya tanaman-tanaman yang ada tanah, coba untuk larutkan air garam itu, terus kamu siram-siram tuh ke tanah-tanah yang di depan rumah kamu, ya, mungkin bisa membantu kamu untuk sedikit menetralisir. Ya, ada yang putus asa, bingung, gak jelas, gelisah, stres, ya. Ada beberapa yang ngerasa stres karena ada sesuatu yang kamu pikirkan di sini. Mungkin lebih ke arah itu ya, kayak percintaan tadi ya. Lah di sini coba deh kamu fokus sama diri kamu sendiri. Jangan buang-buang waktu kamu untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak seharusnya kamu pikirkan gitu loh. Sesuatu yang dimana kamu hanya akan buang-buang waktu memikirkan sesuatu yang belum pasti. Iya kalau seseorang mikirin kamu, kalau enggak, apa kamu enggak rugi sendiri udah mikirin sesuatu tapi seseorang nggak mikirin kamu. Ya, ada seseorang yang berkonflik sama kamu, ada seseorang yang bertengkar sama kamu,
Dimana karena dia merasa nggak terima atas pertengkaran yang terjadi sama kamu atau perseteruan persaingan ya sama kamu, seseorang ini membuat sebuah ritual magic. Dia rela untuk mengeluarkan banyak uang demi membuat terus sebuah ritual magic. Diam-diam dia akan menggerogoti sesuatu dalam hidup kamu. Atau hati-hati malah bisa di sini kayak merusak kesehatan. Ya. Tapi ini semua dilawan dari pikiran, juga harus dilawan. Pikiran kamu harus tetap sehat, pikiran kamu harus tetap jernih, pikiran kamu harus tetap diyakinkan bahwa kamu akan baik-baik aja. Mau semahal apapun orang mengirimkan magic, kalau Tuhan tidak berkehendak, ya nggak akan masuk. Makanya di sini sebaik-baiknya pertolongan, kamu harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Mau dia bayar berapa, ya terserah gitu. Tapi alangkah baiknya luangkan waktu untuk bersih-bersih rumah. Ya, kamu bersihkan, kamu kasih air, garam laut, itu membantu banget untuk menetralisir energi-energi negatif. Ya, akan ada seseorang yang baru yang akan hadir untuk menawarkan perasaan sama kamu. Ya, orang ini adalah sebuah babak baru yang akan kamu mulai dalam hidup kamu. Entah itu kamu bisa kenal seseorang ini lewat media sosial, ya, bisa mengenal seseorang mungkin dari perkenalan teman, ya, atau kamu nggak sengaja untuk bertemu. Dan di sini juga kalau memang sudah tidak ada komunikasi, udah lebih dari 1 tahun gitu ya, udahlah, buka lembaran baru dalam hidup kamu. Nggak perlu kamu stres-stres mikirin seseorang yang belum pasti dia akan balik atau enggak gitu ya. Lebih baik kamu fokuskan diri sendiri. Mau dia balik, ya biarkan dia balik dengan versi terbaiknya. Nggak perlu kamu menanti atau mengharapkan sesuatu yang bikin kamu stres sendiri ya. Buka lembaran baru dalam hidup kamu ya. Ada seseorang yang baru ya, yang akan hadir, tapi dia tuh nggak bener-bener baru sebenarnya. Cuma menurut kamu dia orang baru, menurut kamu dia adalah seseorang yang asing, yang belum pernah kamu kenal, yang akan hadir dalam hidup kamu. Tapi sebenarnya orang ini udah lama mantau kamu, orang ini udah lama kepoin kamu, orang ini sudah lama mencari tahu tentang kamu, tapi baru aja akan hadir ya dalam waktu dekat ini, seolah-olah memperkenalkan sebagai orang baru. Tapi dia udah tahu kesukaan kamu, udah tahu kebiasaan kamu, kayak lewat story kamu atau status kamu, atau cari tahu di temennya. Mungkin ada yang ketiduran ya, di siang hari ketiduran atau memang sengaja tidur gitu ya. Kamu akan bermimpi sesuatu, tapi mimpi itu adalah sebuah pesan penting untuk kamu. Kamu bisa mencari arti mimpi kamu itu di Google lah, atau di media-media lain kayak gitu. Ya, sudah saatnya kamu memikirkan keuangan kamu untuk masa depan ya. Simpan harta-harta kamu, karena kamu nggak tahu kedepannya itu bakal seperti apa keuangan kamu. Jadi kalau ada uang lebih, jangan pergunakan uang kamu dengan tidak bijak. Pergunakanlah uang kamu dengan sebaik-baiknya. Keluarkan uang kamu untuk hal-hal yang memang kamu butuhkan, hal-hal yang memang kamu perlukan ya. Connect with crystal. Untuk kalian yang suka dengan batu-batu kristal, batu-batu alam ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan fungsi-fungsinya, sesuai dengan energi-energi yang terpancar, itu bisa membantu kamu ya. Jadi kayak misalkan keuangan kamu lagi nggak stabil ya, lah kalau mungkin kamu suka sama yang namanya kristal, batu-batu kristal atau batu-batu alam, mungkin citrin atau apa itu ya, jadi citrin.
kayak batu permata ya, yang memiliki sebuah energi yang bisa mendorong kamu untuk membawa sebuah kemakmuran dalam hidup kamu. Jadi kalau ada keuangan kamu yang gak stabil, kalau kamu suka bebatuan, di sini suka kristal-kristal, kamu bisa kayak beli batu kristal sitrin itu ya untuk aksesoris, untuk gelang atau kalung, karena di situ sifatnya akan membawa sebuah energi kemakmuran, energi rezeki mengalir, energi kemakmuran kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang suka mengoleksi batu-batu kristal, usahakan untuk memilih batu kristal yang sesuai dengan fungsi atau manfaat-manfaatnya. Ya, di sini terkoneksi dengan kristal akan membantu kamu untuk memancarkan energi kamu. Misalkan kayak ruby yang merah itu ya, itu akan memancarkan sebuah karisma ya, memiliki karisma tersendiri. Jadi kayak bawaannya orang kalau melihat kamu itu kayak segan kayak gitu ya, jadi memancarkan energi karisma. Itu mungkin kayak para pembisnis bisnis gitu ya, agar kalau dilihat orang itu punya karismatik tersendiri ya, kayak gitu. Terus kalau misalkan yang biru safir gitu ya, permata safir, batu safir ini biasanya digunakan untuk melindungi diri dari energi negatif atau menenangkan pikiran, memperkuat intuisi kamu ya, menggundang juga kejernihan spiritual kamu kayak gitu. Itu contoh-contohnya ya. Dan macam banyak ya, banyak macamnya ya di sini. Ada yang untuk menetralisir energi-energi negatif ya. Apalagi untuk kalian yang stres di sini, mungkin kamu bisa mempergunakan kristal amesti ya, ametis gitu ya, ametis ya. Itu bisa menangkal hal-hal buruk atau hal-hal yang bisa membuat kamu stres gitu ya, menimbulkan stres gitu. Jadi kayak bisa mengontrol emosi, mengontrol pikiran-pikiran negatif kayak gitu ya. Atau bisa jadi kayak kalau yang suka pegel-pegel gitu ya, pegel-pegel badannya, mudah capek, mudah lelah, kamu pakai tourmaline gitu ya. Itu juga sebuah batu kristal yang bisa membantu kamu untuk mengurangi pegel-pegel, mengurangi capek-capek, agar aktivitas-aktivitas kamu itu bisa lebih maksimal kayak gitu. Jadi banyak banget ya di sini kayak macam-macam fungsi kristal ya yang bisa kamu pergunakan untuk diri kamu. Apalagi ada juga untuk menolak energi-energi negatif, energi-energi magic itu ada. Kamu bisa cari informasinya di Google ya. Ada yang mungkin akan ketemu sama keluarga atau kumpul-kumpul keluarga, berencana atau ada acara dengan keluarga, atau di sini kamu yang merasa bahwa ada sebuah masalah ya. Cobalah untuk bercerita dengan keluarga. Mungkin keluarga kamu bisa membantu kamu ya. Mungkin nggak banyak membantu kamu, mungkin nggak bisa membantu uang atau apa, tapi seenggaknya bisa memberikan support kepada kamu. Oh, di sini ada health check up ya. Mungkin beberapa dari kalian sebenarnya ada kesehatan yang kurang baik. Kamu udah ngerasa kayak keliengan, mudah pusing, atau kayak penglihatan matanya kabur. Coba deh untuk check up ke dokter. Diminta, jangan menyepelekan ya. Apalagi di sini kayak ada masalah penglihatan. Untuk kalian yang khususnya masalah penglihatan, coba deh cek mata kalian ya. Kadang pusing itu nggak harus di badan kita karena ada sesuatu kayak flu atau apa gitu ya bikin pusing, tapi kadang ada beberapa pusingnya itu dari mata. Sebenarnya ada gangguan dari mata, tapi kamu biarkan gitu ya, lama-lama kok pusing terus gitu, oh ternyata minus matanya kayak gitu. Jadi coba deh kamu cek, atau bisa jadi kalau kamu pusing ya kamu cek darah kamu gitu ya, agar kamu bisa menjaga makanan kamu, pola hidup yang lebih sehat kayak gitu. Oke.
energi untuk hari ini. Sudah saatnya kamu fokus sama diri sendiri dan cintai diri sendiri. Stop. Kalau memang sudah tidak layak untuk dipertahankan, biarkanlah seseorang itu lepas dalam hidup kamu. Kamu sudah rela berkorban demi seseorang, demi kebahagiaan orang yang kamu sayangi dan cintai itu. Padahal kamu selama ini selalu tersakiti ketika melakukan hal itu. Udah stop. Ya, yang ada di sini kamu stres sendiri memikirkan seseorang yang nggak pasti, memikirkan seseorang yang nggak jelas arah tujuan hubungan kamu itu seperti apa. Ada situasi di mana kamu memang sudah saatnya melepaskan orang-orang toksik seperti itu yang hanya akan membuat kamu stres. Ya, lebih baik sedikit kawan tapi kawan yang baik, di mana hubungan pertemanan tanpa kepalsuan, daripada kamu mengharapkan banyak teman tapi ada yang ngomongin, ya nanti kalau nggak ada orangnya digosipin dan sebagainya. Nggak perlu kayak merasa sedih karena nggak ada banyak teman, ya 1-2 orang nggak masalah lah, tapi kalau pertemanannya baik. Ya, kamu jangan membuang waktu kamu percuma untuk memikirkan seseorang yang tidak pasti. Nggak ada komunikasi kamu pikirkan, merasa kayak ada koneksi batin dan sebagainya. Udahlah, kamu berhak bahagia. Buka lembaran baru kamu, sambut seseorang yang baru yang lebih baik untuk kamu. Oke. Kita akan tarik pesan semesta. Pesan semesta untuk hari ini. Berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hati kamu menjadi kenyataan. Bebaskan sisi petualangan kamu. Jangan takut untuk melangkah gara-gara kamu sempat mengalami sebuah kegagalan di masa lalu. Jadikan sebuah kegagalan di masa lalu sebagai pembelajaran berharga untuk kamu untuk memulai sesuatu yang baru yang lebih baik lagi, dan mengambil hal-hal yang kenapa kamu gagal gitu kamu harus ambil, kamu harus pelajari, bukan malah menjadikan sebuah kegagalan itu sebagai trauma. Kalau kamu nggak berani mengambil resiko, ya kamu nggak akan berkembang, apapun itu kamu akan stuck di situ aja. Pernah gagal dalam hal percintaan, mau mulai lembaran baru takut. Ya, padahal ada seseorang yang ingin datang membawa cinta yang tulus untuk kamu, tapi kamu takut mencoba. Lah gimana kamu dapat orang tulus, wong kamu aja takut ngambil resiko, takut gagal lagi. Padahal kegagalan dengan orang yang sebelumnya itu jadikan pembelajaran. Kenapa ya aku gagal? Oh, mungkin aku terlalu berharap. Ya. Waktu dikasih hal-hal indah, waktu dikasih cinta-cintaan, aku udah terlalu berharap. Padahal kamu mengenal orang itu layak atau enggak ketika kamu berkonflik atau bermasalah dengan seseorang itu. Ketika ada komunikasi yang kurang baik, kamu lihat gimana cara orang tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah lari atau menghilang atau mencoba untuk menjelaskan. Disitulah titik dimana kamu mencoba untuk mengenal seseorang, bukan pada saat dia lagi mencari peluang, bukan di saat dia lagi mencari perhatian, lagi baik-baiknya, lagi sok-sok jaim, ya bukan di situ. Oke. Kehidupan lampau. Kita menabur apa yang kita tuai. Apa yang kamu lakukan saat ini berhubungan erat dengan kehidupan masa lampau. Di sini ada beberapa yang lagi menjalani proses pembayaran karma ya, dari kehidupan masa lalu atau kehidupan yang kamu jalani sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ada situasi di mana kamu kayak ngerasa sulit, ngerasa udah nggak tahu harus ngapain, ngerasa berat, tetap sabar. Ya, semoga setelah kamu melakukan pembayaran karma ini, ya lembaran baru new life kamu di sini itu adalah sesuatu yang baik. Ya, aku melihat di sini ada sesuatu yang dimana ada hal-hal yang kurang baik, ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Itu adalah sebuah pembayaran karma dari sesuatu kehidupan di masa lalu kamu. Tapi di bulan ini mungkin semoga segera selesai ya, karena akan ada sesuatu baru, babak baru, dimana kamu kayak terlahir kembali dengan versi terbaik kamu. Ya, dimana kamu akhirnya bisa menyelesaikan karma-karma dalam hidup kamu. Wujudkan mimpi kamu. Ya,
Mimpi kamu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kamu sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpi kamu. Iya, apalagi ini di sini kayak harus berani untuk mengambil resiko ya. Mau kamu buka usaha, kamu bermimpi pingin punya usaha, tapi kalau kamu takut untuk memulai, ya kamu nggak akan dapat usaha itu. Kamu akan stuck di situ-situ aja. Ya, makanya di sini wujudkan mimpi kamu dan berani untuk ambil resiko. Entah itu tentang percintaan, entah itu tentang keuangan, bisnis, ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.